أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Maka hendaklah orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal ini mencoba mencari solusi yang lain. Seperti misalnya memisahkan anak-anak. Anak-anak boleh di dalam masjid tapi dipisahkan posisinya. Minta kepada orang tuanya untuk bekerja sama kooperatif. Pak, tolong Pak, ini putranya Masya Allah sudah semangat datang ke masjid. Kami memberikan apresiasi kepada Bapak, melatih anak-anak untuk sholat Jumat, sholat fardu dan seterusnya. Tapi kami berharap agar dijauhkan Pak dari teman-temannya supaya tidak kumpul dan bikin keributan. Misalnya begitu. Sekali waktu anak-anak itu dikumpulkan, dikasih nasihat, dilakukan pendekatan persuasif kepada mereka dengan level bahasa, diksi kata-kata yang sesuai. Diberikan pemahaman bahwa masjid itu adalah tempatnya salat, tempatnya zikir, tempatnya membaca Al-Quran, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar mereka tahu bisa menghormati masjid, bisa menghormati pelaksanaan salat berjamaah, bisa menghormati tersampaikannya khutbah Jumat dan lain sebagainya. Oke, kita prihatin sebetulnya. Nanti tiba-tiba kita dengar ribut-ribut begitu ya pada saat khutbah. Dan gilirannya kemudian imam membacakan doa, langsung disahut, amin. Amin, 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 amin. Subhanallah. Membuat konsentrasi kita juga sebetulnya terganggu. Konsentrasi kita menjadi terganggu. Maka coba kita tempuh solusi yang berbeda, yang lain. Kondisi sholat tetap kondusif dan anak-anak juga bisa ditanamkan rasa cinta datang ke masjid. Mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu baik, tapi dengan tuntunan yang sesuai. Makanya kita tidak menghalangi anak-anak itu ke masjid ya. Kemudian salat berjamaah, hadir di majelis ilmu. Siapa yang tidak bahagia melihat anak-anak seperti ini ada di depan, subhanallah. Siapa yang tidak bahagia melihat anaknya yang masih usia dini senang datang ke masjid, senang duduk di majelis ilmu, senang untuk salat berjamaah, kita bahagia. Dan itulah makna qurratu ain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sejuk pandangan kita, teduh hati kita melihat anak-anak yang saleh, duduk baik dan seterusnya di dalam masjid, mengikuti salat, mengikuti majelis ilmu, mengikuti salat Jumat dan lain sebagainya. Tapi namanya anak-anak, dunianya dunia bermain. Maka luruskan, bimbing saja dunia bermain itu agar mereka bisa mengetahui bahwa masjid bukan tempat demikian, dibimbing. Dan bukan sekali, kita harus sabar 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Maka saya termasuk, mohon maaf, saya termasuk yang tidak menghalangi jamaah yang hadir di majelis ilmu atau ingin sholat di masjid untuk membawa anak-anak. Saya tidak menghalangi. Tapi saya memberikan masukan. Bapak, Ibu, silahkan dibawa anak-anaknya. Bukankah dahulu anak-anak para sahabat dibawa ke masjid? Bukankah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan anak-anak di masjid dengan perlakuan yang baik? Nabi mempercepat salatnya ketika mendengar suara tangisan anak-anak dan beliau sebutkan alasannya, syafaqatan ala ummihi. Karena rasa kasihan kepada ibunya. Ibunya pasti ada beban moral. Maka Nabi mempercepat sholatnya. Bukan Nabi marah-marah, yang bawa anak tolong dijaga anaknya. Enggak begitu. Nabi membuat paham seluruh jamaah, sholat tetap terjaga, berjalan dengan baik, tapi tangisan anak itu tetap juga diperhatikan dengan baik. Bukankah Nabi SAW sampai turun dari mimbar melihat Al-Hasan dan Al-Husain kemudian berlari, terjatuh-jatuh, Nabi turun, potong khutbahnya, kemudian Nabi gendong, kemudian Nabi lanjutkan khutbahnya. Bukan marah-marah.
Bukankah Nabi pernah memperpanjang sujudnya? Bahkan sebagian sahabat itu sampai, ini jangan-jangan Nabi kenapa-napa. Ya angkat kepalanya. Nabi kenapa? Selepas sholat mereka bertanya, Nabi sujudnya lama banget. Apakah datang wahyu atau engkau diganggu oleh sesuatu? Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Tidak terjadi itu semua. Walakinna ibnati hadhihi, akan tetapi putriku ini naik di atas pundakku, kemudian dia seakan-akan sedang menunggangi seekor hewan, dan aku tidak ingin kalau aku bangkit aku mengganggu keasyikannya bermain. Allahu Akbar. Inilah contoh Nabi SAW. Artinya ada sesuatu yang menjadi solusi-solusi tepat, bijaksana, agar anak-anak tidak merasa tersterilkan dari masjid. Mereka tetap cinta kepada masjid, tetapi tetap menjunjung tinggi pelaksanaan kebaikan dan ibadah yang ada di dalamnya. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.